Suamiku melempar amplop cerai ke wajahku di depan selingkuhannya. Dia bilang aku tak berguna dan menyuruhku pergi malam itu juga. Amplop itu mendarat tepat di wajahku. Tanda tangan dan pergi malam ini juga. Ravindra menjerit. Tangannya melingkar posesif di pinggang Kirana yang perutnya sudah membesar. Kau mandul, Sekarwati. 6 tahun aku buang waktu untuk wanita yang tidak bisa beri aku keturunan. Kirana tersenyum tipis. Tangannya mengelus perutnya dengan gerakan perlahan yang disengaja. Dia ingin aku melihat. Dia ingin aku hancur. Aku terdiam, menatap amplop putih di lantai marmer yang kubersihkan setiap pagi. Tetangga sebelah sudah mengintip dari balik pagar. Bu Ratna di seberang jalan berhenti menyapu. Mulutnya terbuka. Kirana hamil 3 bulan. Ravindra melanjutkan, suaranya keras. Sengaja. Dia bisa kasih aku anak. Dia wanita sejati, bukan seperti kau yang cuma bisa masak dan bersih-bersih rumah. Kirana menyandarkan kepalanya ke bahu suamiku. Mas, jangan kasar-kasar. Kasihan Mbak Sekar. Mbak. Dia memanggilku Mbak. Di rumah yang atas namaku sendiri. Aku membungkuk, mengambil amplop itu. Tanganku tidak gemetar. Aku perlu ambil barang-barangku. 15 menit. Ravindra menunjuk jam tangannya. Jam yang kubeli tahun lalu. Lebih dari itu, aku panggil satpam. Aku naik ke kamar, mendengar tawa mereka dari bawah. Suara Kirana melengking. Akhirnya, Mas, kita bebas. Lemari baju terbuka. Aku hanya mengambil 1 tas kecil, pakaian secukupnya, dokumen penting, dan 1 bingkai foto. Bukan foto pernikahan kami. Foto keluarga Wibisono. Foto yang selama ini kusembunyikan di laci paling bawah. 6 tahun aku menjadi Sekarwati yang sederhana. 6 tahun aku membiarkan Ravindra merasa dia yang memberi nafkah. Padahal gaji kecilnya sebagai supervisor itu tidak cukup untuk cicilan rumah ini. Aku yang diam-diam membayar semuanya dari rekening pribadiku. Aku turun dengan 1 tas. Ravindra sudah membuka pintu lebar-lebar. Jangan pernah kembali, katanya dingin. Dan jangan coba hubungi aku. Nomor teleponku akan kuganti besok. Kirana melambaikan tangan. Senyumnya melebar. Dadah, Mbak Sekar. Aku melangkah keluar. Malam sudah gelap. Jalanan sepi. Tetangga masih mengintip. Berbisik-bisik. Aku tidak menangis. Aku tidak menoleh. Di dalam tas kecilku, ponsel bergetar. Pesan dari Mas Arjasena. Sudah kutunggu di ujung jalan. Sekarang. Jari-jariku mengetik cepat. Sekarang. Ravindra menutup pintu dengan keras. Suara kunci diputar dari dalam. Lampu teras mati. Mereka pikir ini akhir ceritaku. Tapi ini baru saja dimulai. Mobil hitam Mercedes berhenti tepat di ujung gang. Mas Arjasena turun. Jasnya rapi meski sudah hampir tengah malam. Naik, katanya tanpa basa-basi. Aku masuk. Pintu tertutup. Mobil melaju meninggalkan rumah yang 6 tahun kuhuni. Kau yakin tidak mau aku balik sekarang dan hajar dia? Mas Arjasena melirikku tajam. 1 telepon. Ravindra bisa kehilangan pekerjaan besok pagi. Belum, aku menjawab pelan. Biarkan dia senang dulu. Mas Arjasena mendengus. Tangannya mengepal di atas paha. Dia tidak pernah setuju aku menikah dengan Ravindra. 6 tahun lalu, ketika aku bilang ingin hidup sederhana, tanpa embel-embel nama keluarga Wibisono, Mas Arjasena hampir membatalkan pernikahanku. Tapi aku memohon. Aku ingin tahu apakah ada pria yang bisa mencintaiku bukan karena uang. Ternyata Ravindra bahkan tidak bisa mencintaiku ketika dia pikir aku miskin. Penthouse Mas Arjasena di Sudirman lantai 38 menyambutku dengan pemandangan Jakarta yang berkelip. Dingin, megah, asing. Besok pagi, tim hukumku akan datang. Mas Arjasena menuangkan air ke gelas. Kau akan ceritakan semuanya.
Semua aset yang kau beli atas namamu, semua bukti transfer, semua hal yang selama ini kau sembunyikan. Aku mengangguk. Dan investigasi privat, lanjutnya. Matanya menyipit. Aku ingin tahu siapa Kirana ini sebenarnya. Tidak ada wanita hamil yang tiba-tiba muncul tanpa jejak. Aku meletakkan gelas. Kau curiga sesuatu? Aku selalu curiga pada selingkuhan yang terlalu percaya diri, jawabnya dingin. Dia mengusirmu dari rumahmu sendiri, Sekar. Itu bukan tipikal selingkuhan biasa. Pagi itu datang cepat. Aku tidak tidur. Jam 7, 3 orang berkemeja putih datang membawa laptop dan dokumen tebal. Mereka tim hukum Wibisono All Partners. Mereka bekerja cepat, efisien, tanpa banyak bicara. Rumah atas nama Ibu Sekarwati. Pengacara senior membaca dokumen. Cicilan dibayar penuh dari rekening pribadi ibu. Surat kepemilikan lengkap. Bapak Ravindra hanya tercatat sebagai penghuni, bukan pemilik. Bagus. Mas Arjasena mengangguk. Kirim surat peringatan hari ini. Dia dan wanita itu harus keluar dalam 7 hari. Pengacara kedua menyodorkan iPad. Dan ini laporan investigasi awal tentang Kirana Adiningsih. Aku membaca layar itu. Napas tertahan di tenggorokan. Kirana bukan wanita bersih. Dia punya 2 kasus penipuan di Surabaya. Pernah ditangkap karena pemalsuan dokumen. Dan yang paling mengejutkan, dia sudah menikah. Suaminya bernama Bagaskara, seorang kontraktor di Bandung. Dia sudah punya suami. Aku berbisik. Dan hamilnya sudah 5 bulan. Investigator swasta menambahkan. Sedangkan berdasarkan chat yang berhasil kami akses, hubungan dia dengan Ravindra baru dimulai 3 bulan lalu. Ruangan berputar. Ravindra membuangku. Untuk wanita yang menipu dia. Mas Arjasena menutup laptop. Jadi, mau aku beritahu dia sekarang? Aku diam lama. Jantung berdebar. Ada bagian dariku yang ingin Ravindra tahu, supaya dia merasakan sakit yang sama. Tapi ada bagian lain, bagian yang lebih gelap, yang ingin melihat dia jatuh sendiri. Jangan, aku akhirnya menjawab. Biarkan dia menikahi Kirana. Biarkan dia bahagia dulu. Mas Arjasena tersenyum tipis. Senyum yang jarang muncul. Kau mirip papa. Balas dendam yang paling menyakitkan adalah membiarkan musuh menghancurkan dirinya sendiri. Dia berdiri, menepuk bahuku sekali. Aku akan mulai eksekusi tahap pertama besok. Bersiaplah, Sekar. Ravindra akan jatuh, dan dia tidak akan tahu siapa yang menjatuhkan. Ponselku bergetar. Notifikasi Instagram. Ravindra memposting foto dengan Kirana. Caption. Akhirnya bersama wanita yang tepat. Aku screenshot. Bukti untuk nanti. 2 hari kemudian, investigator swasta mengirim laporan lengkap lewat email terenkripsi. Aku membuka file pertama. Foto Kirana dengan pria lain, tangannya di perut yang sudah membesar, di sebuah kafe Bandung. Tanggalnya, 5 bulan lalu. File kedua. Sertifikat nikah Kirana dengan Bagaskara. Tertanggal 2 tahun lalu. Masih sah. Tidak ada dokumen cerai. File ketiga membuat dadaku sesak. Chat Kirana dengan temannya. Udah deh, gue hamil duluan sama Bagas. Tapi dia miskin. Mending gue cari yang lebih tajir. Bilang aja ini anaknya. Gampang kok. Cowok kalau udah nafsu mah goblok semua. Aku menutup laptop. Tangan gemetar. Ravindra. Dia ditipu habis-habisan. Laporan final. Mas Arjasena masuk sambil membawa folder. Kirana punya 3 korban sebelum Ravindra. Semua pria yang sudah menikah. Semua diklaim hamil anaknya. Semua dimintai uang untuk biaya persalinan. Setelah dapat uang, dia kabur. Ravindra tahu semua ini? Tanyaku, suara hampir berbisik. Tidak. Dan kau yang memutuskan apakah dia perlu tahu atau tidak. Aku berdiri, berjalan ke jendela besar. Jakarta siang itu terik, macet,
Sibuk. Hidup terus berjalan sementara duniaku runtuh seminggu lalu. Ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Halo. Sekar. Suara Ibu Lastri, Ibu Ravindra, bergetar. Kamu di mana? Kenapa Ravindra bilang kalian sudah cerai? Aku terdiam. Ibu Lastri selalu baik padaku. Dia satu-satunya keluarga Ravindra yang memperlakukanku seperti anak sendiri. Ibu sudah tahu alasannya. Tanyaku hati-hati. Dia bilang kamu mandul. Suaranya berubah marah. Tapi aku tidak percaya. Kamu anak baik. Sekar. Pasti ada yang tidak beres. Siapa wanita yang sekarang tinggal di rumahmu? Yang hamil itu. Jadi Ravindra sudah membawa Kirana ke hadapan ibunya. Namanya Kirana. Bu. Aku tidak suka dia. Ibu Lastri langsung memotong. Matanya licik. Dan dia terlalu berani. Sekar. Kemarin dia minta aku pindahkan sertifikat tanah warisan almarhum bapaknya Ravindra ke nama dia. Bilang untuk jaminan masa depan anak. Napas tertahan. Kirana bergerak cepat. Ibu jangan berikan apa-apa. Aku berkata tegas. Tolong, Bu. Percaya sama aku. Kamu tahu sesuatu. Aku melirik Mas Arjasena. Dia menggeleng pelan. Belum waktunya. Belum bisa cerita sekarang, Bu. Tapi mohon, jangan kasih apa-apa ke Kirana. Tunggu beberapa hari lagi. Ibu Lastri diam sejenak. Baiklah. Aku percaya kamu, Nak. Telepon terputus. Kirana mulai menunjukkan taring. Mas Arjasena berkomentar. Ini bagus. Semakin dia serakah, semakin cepat Ravindra sadar. Atau semakin dalam dia terjebak. Balasku. Mas Arjasena membuka folder. Menyodorkan dokumen baru. Ini surat peringatan untuk Ravindra. Rumah harus dikosongkan dalam 5 hari. Jika tidak, eksekusi paksa. Kau sudah siap. Aku mengambil pena. Tangan tidak gemetar lagi. Tanda tangan tergores di atas kertas putih. Keputusan final. Tidak ada jalan mundur. Kirim besok pagi. Perintahku. Dan pastikan dikirim langsung ke rumah. Biar Kirana juga baca. Mas Arjasena tersenyum dingin. Eksekusi dimulai. Malam itu, aku menatap layar ponsel. Ravindra memposting foto lagi. Cincin di jari Kirana. Caption, she said yes. Dia melamar wanita yang masih punya suami sah. Aku tidak berkomentar. Tidak bereaksi. Aku hanya menunggu. Badai akan datang sendiri. Surat itu tiba pagi itu juga. Diantar kurir resmi langsung ke tangan Ravindra. Mas Arjasena mengirim video CCTV rumah ke ponselku. Aku menonton Ravindra membuka amplop coklat besar. Membaca. Lalu wajahnya berubah pucat. Kirana merebut surat dari tangannya. Mulutnya terbuka. Tidak percaya. 30 menit kemudian, ponselku berdering tanpa henti. Ravindra. 12 panggilan tak terjawab. Lalu pesan masuk bertubi-tubi. Sekar. Ini salah paham. Kenapa rumah atas namamu? Kita akan beli bareng. Jawab teleponku. Sekarang. Aku matikan notifikasi. Terlalu mudah kalau aku langsung balas. Siang itu, pengacara Mas Arjasena menelepon. Bu Sekar, ada perkembangan. Perusahaan tempat Bapak Ravindra bekerja baru saja memutus kontraknya sepihak. Kenapa? Tanyaku, meski sudah tahu jawabannya. PT Mahardika Konstruksi adalah anak perusahaan Wibisono Group. Direkturnya teman dekat Pak Arjasena. Satu telepon, kontrak Bapak Ravindra dihentikan karena evaluasi kinerja mendadak. Aku menutup mata sebentar. Mas Arjasena bergerak tanpa kompromi. Dan rekening banknya diblokir pagi tadi. Ternyata kartu kreditnya dijamin oleh rekening ibu yang sudah ditarik. Tanpa jaminan, bank otomatis membekukan akses.
Ravindra kehilangan segalanya dalam hitungan jam. Sore itu, investigator mengirim rekaman audio. Pertengkaran Ravindra dan Kirana di dalam rumah, terekam lewat perangkat yang dipasang sebelumnya. Aku pasang earphone. Mendengarkan. Kau bilang kau punya uang. Suara Kirana melengking. Kau bilang bisa kasih aku hidup layak. Sekarang kontrak kerja putus. Rekening diblokir. Rumah mau disita. Apa-apaan ini? Ravindra. Aku tidak tahu. Ravindra berteriak balik. Sekarang dia melakukan sesuatu. Pasti dia. Sekar? Sekar yang kau bilang miskin dan tidak berguna itu. Kirana tertawa sinis. Kalau dia bisa lakukan semua ini, berarti dia yang selama ini punya uang, bukan kau. Hening sesaat. Tidak mungkin. Suara Ravindra pelan, gemetar. Sekar cuma ibu rumah tangga biasa. Bangun, Ravindra. Kirana membanting sesuatu. Sepertinya piring. Kau ditipu sama istrimu sendiri. Dan aku salah pilih cowok. Kirana, tunggu dulu. Tunggu apa? Aku hamil, butuh biaya. Butuh tempat tinggal. Kau sekarang tidak punya apa-apa. Bagaimana aku bisa bertahan? Rekaman terputus. Aku melepas earphone. Dada terasa aneh. Bukan sakit. Bukan senang. Hampa. Ravindra kehilangan Kirana bahkan sebelum dia tahu siapa Kirana sebenarnya. Petang itu, Ibu Lastri menelepon lagi. Sekar, Ravindra datang ke rumahku menangis. Katanya lirih. Dia bilang dia kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, kehilangan segalanya. Dia minta uang untuk biaya nikah sama Kirana. Aku tolak. Terima kasih, Bu. Dan Kirana. Ibu Lastri menarik napas. Tadi dia telepon aku, bilang kalau aku tidak kasih uang, dia akan gugurkan kandungannya. Sekar, wanita macam apa dia? Aku terdiam. Kirana sudah putus asa. Mulai main kotor. Ibu tenang saja. Semuanya akan selesai dalam beberapa hari. Kamu yang lakukan semua ini. Ibu Lastri bertanya hati-hati. Bukan aku, Bu. Jawabku jujur. Ravindra yang menghancurkan hidupnya sendiri. Aku hanya berhenti melindunginya. Ibu Lastri diam lama. Aku paham sekarang. Kamu selama ini menopang dia, ya? Dan dia tidak pernah tahu. Sudahlah, Bu. Yang penting ibu jaga kesehatan. Malam itu, Mas Arjasena duduk di seberangku sambil minum kopi. Besok tahap terakhir, katanya. Bagaskara, suami sah Kirana, akan datang ke rumah itu. Aku sudah kontak dia. Kasih alamatnya. Dia sangat termotivasi untuk bertemu istrinya yang kabur. Jantungku berdegup keras. Dan Ravindra akan tahu segalanya besok. Identitasmu, uangmu, kebohongan Kirana, semuanya sekaligus. Aku menatap layar ponsel. Tidak ada lagi pesan dari Ravindra sejak sore tadi. Keheningan sebelum badai terakhir. Pagi itu, security gedung kantor Mas Arjasena menelepon. Bu Sekar, ada Bapak Ravindra di lobi. Sudah dari jam 6 pagi. Minta bertemu Ibu. Dadaku terasa sesak. Suruh dia pulang. Sudah, Bu. Berkali-kali. Tapi beliau tidak mau pergi. Sekarang, menangis di sofa lobi. Aku menutup mata. Kenapa sekarang sakit justru lebih terasa? Mas Arjasena yang sedang sarapan di meja sebelah melirikku tajam. Jangan turun. Kau tidak perlu lihat dia. Tapi ponselku sudah bergetar. Pesan masuk dari nomor baru. Sekar, ini aku. Nomor lama diblokir debt collector. Kumohon jawab. Aku salah. Aku menyesal. Aku tidak tahu kau. Kau siapa sebenarnya? Kumohon, beri aku kesempatan bicara. Kemudian pesan kedua.
lebih panjang. Aku baru tahu kemarin. Kau adik Arjasena Wibisono. Selama ini yang bayar rumah, cicilan mobil, bahkan gajiku yang naik setiap tahun, itu semua kau. Aku bodoh. Sekar. Maafkan aku. Jari-jariku bergetar di atas layar. Aku tidak membalas. Pesan ketiga masuk 10 menit kemudian. Kirana pergi. Dia kabur pagi ini bawa semua perhiasan yang kubeli. Barangmu juga dia bawa. Sekar. Maaf. Aku kehilangan segalanya. Mas Arjasena merebut ponselku, membaca pesan-pesan itu. Wajahnya datar. Dia minta maaf bukan karena menyakitimu, katanya dingin. Dia minta maaf karena kehilangan ATM berjalannya. Aku tahu itu. Tapi tetap saja, ada bagian kecil di hatiku yang patah. Bagaskara sudah datang semalam. Mas Arjasena melanjutkan, membuka laptop. Ini rekaman CCTV. Video berjalan. Seorang pria besar berkaos oblong menggedor pintu rumahku, rumah yang ditempati Ravindra dan Kirana. Ravindra membuka pintu. Bingung. Mana Kirana? Bagaskara langsung mendorong Ravindra masuk. Suaranya menggelegar. Mana istri gue? Istri? Kirana tunanganku. Siapa lo? Gue suaminya. Suami sah yang ada surat nikahnya. Bagaskara mengeluarkan dokumen, melemparnya ke wajah Ravindra. Anak yang dia kandung itu anak gue, bukan lo. Ravindra terduduk di lantai, mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Bagaskara masih berteriak. Dia kabur dari Bandung 2 bulan lalu. Bawa uang gue 50 juta. Gue lacak kemari. Sekarang mana dia? Kirana tiba-tiba keluar dari kamar. Wajah pucat. Bagas, aku bisa jelasin. Jelasin apa? Bagaskara menunjuk perutnya. Lo hamil anak gue, nikah sama gue, terus kabur cari cowok lain buat ditipu. Ravindra menatap Kirana. Matanya kosong. Kau sudah menikah? Bayinya bukan anakku. Kirana mundur selangkah. Ravindra, dengar dulu. Jawab. Ravindra berteriak. Suaranya pecah. Kirana tidak menjawab. Dia meraih tas yang sudah disiapkan di sofa. Ternyata dia sudah berencana kabur. Bagaskara menghadangnya. Lo mau kabur lagi? Aku tidak suka hidup miskin. Kirana berteriak balik. Kau miskin, Bagas. Dan Ravindra sekarang juga miskin. Aku tidak mau hidup susah demi kalian berdua. Dia mendorong Bagaskara, berlari keluar. Tapi di depan pagar, ada mobil lain menunggu. Pria berjas rapi turun, membukakan pintu untuk Kirana. Dia naik tanpa menoleh. Mobil melaju pergi. Bagaskara dan Ravindra tertinggal, berdiri di halaman rumah yang akan disita 3 hari lagi. Video berhenti. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tenggorokan tercekat. Kirana punya pacar baru. Mas Arjasena menutup laptop. Pengusaha tambang dari Kalimantan. Sepertinya dia sudah rencanakan ini sejak awal. Dan Ravindra masih di bawah, menunggumu. Aku berdiri, berjalan ke jendela. Dari lantai 38, aku bisa melihat pintu masuk gedung. Ada sosok kecil duduk di bangku lobi. Ravindra membungkuk, seperti orang yang patah. Mas Arjasena berdiri di sampingku. Kau mau turun? Aku menggeleng pelan. Tidak sekarang. Kapan? Entah. Ponselku bergetar lagi. Pesan terakhir dari Ravindra. Aku akan tunggu di sini sampai kau mau bicara denganku. Meski harus berhari-hari. Aku berhutang penjelasan padamu, Sekar. Bukan karena uang. Karena aku mencintaimu, dan aku terlambat menyadarinya. Aku mematikan layar. Terlambat memang. Tapi entah kenapa, air mata mulai turun. 3 hari kemudian,
Penjaga rumah keluarga Wibisono menelepon Mas Arjasena. "Pak, ada orang berlutut di depan gerbang sejak subuh. Namanya Ravindra. Bilang mau ketemu Mbak Sekar." Mas Arjasena melirikku. Aku mengangguk pelan. Kami naik mobil menuju rumah keluarga di Menteng. Perjalanan 20 menit terasa seperti 2 jam. Dari jendela mobil, aku sudah melihatnya. Ravindra, berlutut di trotoar, baju kusut, rambut acak-acakan. Seperti orang yang tidak makan berhari-hari. Di sekelilingnya, beberapa orang berhenti, memotret dengan ponsel. Udah viral di Twitter. Mas Arjasena menunjukkan layarnya. #suami menyesal. Orang-orang bilang dia sedang menebus dosa. Video Ravindra menangis di depan gerbang besar rumah Wibisono sudah ditonton 300.000 kali. Komentar-komentarnya kejam. Karma itu nyata. Buang istri baik-baik demi pelakor. Sekarang nangis-nangis. Pantas. Cowok sampah emang gini. Baru sadar kalau udah kehilangan. Aku turun dari mobil. Gerbang terbuka otomatis. Ravindra mengangkat kepala. Matanya merah, bengkak, kosong. Sekar. Suaranya serak. Aku berdiri 3 meter darinya. Tidak mendekat, tidak menyentuh. Aku tahu aku tidak berhak minta maaf. Dia mulai berbicara, suara gemetar. Aku tahu aku sudah hancurkan semuanya. Tapi, kumohon, dengarkan aku sekali ini saja. Orang-orang di sekitar mulai merekam lagi. Aku tidak peduli. Bicara. Kataku datar. Ravindra menyeka wajahnya dengan punggung tangan. Aku bodoh. Selama 6 tahun, aku pikir aku yang menghidupimu. Aku pikir aku hebat karena bisa kasih kau rumah, mobil, hidup layak. Ternyata semua itu darimu. Dari keluargamu. Dia menarik napas tersendat. Kirana bohong soal kehamilannya. Dia sudah punya suami. Bayinya bukan anakku. Aku buang kau demi wanita yang menipu aku. Aku sudah tahu semua itu. Jawabku tenang. Dari awal. Wajahnya pucat. Kau tahu? Dan kau tidak bilang apa-apa. Kenapa aku harus bilang? Aku melangkah selangkah lebih dekat. Kau sudah putuskan untuk membuangku. Ravindra. Kau bilang aku tidak berguna. Kau bilang aku mandul. Kau usir aku dari rumahku sendiri di depan orang yang mengkhianatimu. Ravindra menunduk. Menangis lagi. Dan sekarang, lanjutku, suara mulai bergetar. Kau datang kemari bukan karena kehilangan aku. Kau datang karena kehilangan kenyamanan. Karena baru tahu aku punya uang. Tidak. Ravindra berteriak, menggeleng keras. Bukan karena itu. Aku kehilangan kau. Sekar. Aku baru sadar betapa berharganya kau setelah kau pergi. Aku mencintaimu. Aku tertawa. Pelan, pahit, tanpa kebahagiaan. Kau mencintaiku? Atau kau mencintai bayangan istrimu yang patuh? Yang membayar semua tagihanmu tanpa kau sadari. Ravindra tidak bisa menjawab. Keheningan terasa menyakitkan. Aku menarik napas panjang. Saatnya dia tahu segalanya. Kau tahu kenapa aku tidak pernah hamil, Ravindra? Tanyaku pelan tapi tajam. Dia mengangkat kepala. Bingung. Aku tidak mandul, kataku. Setiap kata seperti hantaman. Dokter kandunganku menyarankan aku menunda kehamilan sampai selesai operasi kecil untuk kista. Operasinya dijadwalkan tahun ini, setelah 6 tahun aku mempersiapkan tubuhku. Wajah Ravindra berubah seperti orang yang baru saja ditampar. Tapi kau tidak pernah bertanya. Lanjutku, air mata mulai turun. Kau tidak pernah tanya kenapa. Kau langsung menghakimiku. Bilang aku mandul. Bilang aku tidak berguna. Lalu membuangku demi wanita yang bahkan tidak mengandung anakmu. Ravindra terduduk sepenuhnya di aspal. Tubuhnya gemetaran. Sekar, maafkan aku.
Aku tidak tahu kenapa kau tidak bilang. Karena suami yang baik seharusnya bertanya. Aku berteriak, suara pecah. Bukan langsung menghakimi. Bukan langsung membuang. Orang-orang di sekitar diam. Kamera-kamera ponsel masih merekam. Tapi tidak ada yang berkomentar. Ravindra meraih kakiku. Menangis tersedu-sedu. Kumohon, beri aku kesempatan, aku akan perbaiki semuanya, aku janji. Aku menarik kakiku perlahan. Terlambat. Ravindra. Aku berbalik, berjalan melewati gerbang besar rumah keluargaku. Gerbang menutup perlahan di belakangku, memisahkan aku dan pria yang pernah kucintai untuk terakhir kalinya. 3 bulan berlalu seperti mimpi yang perlahan menjadi nyata. Aku menjalani operasi kecil untuk kista di rumah sakit Singapura. Mas Arjasena menemani, begitu juga Bagas Adiwijaya, sahabat kakakku yang ternyata sudah lama diam-diam memperhatikanku. Aku tunggu kau sembuh, katanya di ruang pemulihan. Senyumnya hangat. Lalu aku mau ngajak kau makan malam yang beneran, bukan di rumah sakit. Aku tertawa untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Bagas berbeda. Dia bertanya. Dia mendengarkan. Dia tidak pernah menghakimi. Sebulan setelah operasi, dia melamarku di atap penthouse dengan pemandangan Jakarta yang berkelip. Cincin sederhana, tanpa drama, hanya kami berdua dan kejujuran. Aku tidak janji hidup tanpa masalah, katanya. Tapi aku janji tidak akan pernah membuangmu ketika masalah datang. Aku mengangguk, air mata turun. Tapi kali ini bukan karena sakit. Pernikahan kami digelar sederhana di Bali. Hanya keluarga dan teman dekat. Tidak ada undangan besar. Tidak ada pamer di media sosial. Tapi Mas Arjasena memposting satu foto. Aku dalam kebaya putih, tersenyum lebar, tangan digenggam Bagas. Captionnya singkat. Adikku menemukan kebahagiaannya. 2 jam kemudian, pesan masuk dari nomor yang sudah lama tidak aktif. Ravindra. Sekar. Aku lihat fotomu. Kau cantik. Kau bahagia. Aku kehilangan berlian karena terpesona batu kaca. Maafkan aku. Jemariku melayang di atas keyboard. Aku hampir membalas. Tapi Bagas menyentuh bahuku. Kau tidak perlu balas. Sayang. Masa lalumu sudah selesai. Aku meletakkan ponsel, menggenggam tangannya. Dia benar. Aku tidak perlu menutup luka lama dengan kata-kata. Luka itu sudah sembuh dengan sendirinya. 2 minggu setelah pernikahan, Ibu Lastri datang mengunjungiku. Wajahnya terlihat lebih tua, lebih lelah. Ravindra pindah ke Surabaya, katanya pelan. Kerja jadi staf administrasi di perusahaan kecil. Gajinya pas-pasan. Dia tinggal di kontrakan sempit. Aku mengangguk, tidak berkomentar. Dia kirim uang setiap bulan untuk aku, lanjut Ibu Lastri, matanya berkaca-kaca. Tidak banyak, tapi dia tidak pernah telat. Katanya itu untuk menebus dosanya. Ibu tidak perlu cerita ini padaku, kataku lembut. Aku tahu, Ibu Lastri menggenggam tanganku. Tapi aku ingin kau tahu, dia berubah. Terlambat, tapi dia berubah. Dan itu bukan permintaan maaf untukmu, Sekar. Itu hanya fakta. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Aku senang dia belajar jadi manusia yang lebih baik. Ibu Lastri memelukku sebentar, lalu pergi. Malam itu, aku duduk di balkon rumah baruku bersama Bagas. Langit Jakarta gelap, tapi lampu-lampu kota membuat semuanya terasa hidup. Kau menyesal? Tanya Bagas tiba-tiba. Menyesal apa? Menikah denganku. Bukannya memberi Ravindra kesempatan kedua. Aku menatapnya, lalu tersenyum. Aku tidak pernah menyesal menutup pintu untuk orang yang melemparku keluar. Bagas. Aku hanya bersyukur ada yang membukakan pintu baru. Dia mencium keningku, lembut dan tulus. 6 bulan kemudian, aku hamil. Dokter tersenyum ketika memberitahu kabar itu.
Operasi kecil dulu memang keputusan yang tepat, Bu. Sekarang kehamilan ibu sangat sehat. Bagas menangis. Aku juga. Kami tidak pernah memposting berita ini di media sosial. Kebahagiaan ini terlalu berharga untuk dibagi ke dunia yang tidak perlu tahu. Tapi entah bagaimana, Ibu Lastri mendengar kabar itu dari Mas Arjasena. Dia menelepon, mengucapkan selamat dengan suara yang penuh haru. Ravindra juga tahu, katanya hati-hati. Dia bilang, ini yang seharusnya jadi hidupmu, bukan bersamanya. Aku tidak menjawab. Tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Malam itu, aku menatap layar ponsel untuk terakhir kalinya. Nomor Ravindra masih tersimpan di kontak lama. Aku menghapusnya. Satu sentuhan, lalu hilang. Bagas memelukku dari belakang. Tangannya menyentuh perutku yang mulai membesar. Siap jadi ibu, bisiknya. Siap, jawabku, senyum mengembang. Kehidupan baruku terlalu indah untuk menoleh ke belakang. Karma tidak datang dengan teriakan atau amarah. Karma datang dengan keheningan. Keheningan yang membuat seseorang sadar bahwa dia kehilangan segalanya. Bukan karena orang lain menghancurkannya, tapi karena dia menghancurkan dirinya sendiri. Dan aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang bertahan untuk orang yang menyakitimu. Cinta sejati adalah berani pergi, lalu membiarkan Tuhan membawa yang terbaik untukmu.